Setelah ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta sebagai pasangan calon pemimpin Jakarta, berbagai strategi langsung dilakukan para kandidat demi meraih simpati warga Jakarta. Mulai dari makan di warung pinggir jalan hingga aksi loncat dari atas panggung. Lalu mengapa para kandidat memilih strategi ini? Kami hadirkan kembali perbincangan satu meja episode di balik strategi Pilkada DKI Jakarta. Maka secara resmi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang akan datang akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama adalah pasangan calon Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kemudian yang kedua adalah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni, maka bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas nama Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dinyatakan memenuhi syarat. Peluit ditiup dan genderang telah ditabuh. Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan 3 pasangan calon yang akan berlaga di ajang Pilkada 2017 nanti. Tahapan demi tahapan Pilkada akan segera dilalui oleh 3 pasang calon ini. Setelah pengundian nomor urut pasangan calon esok hari, para kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan bersiap untuk memulai kampanye terbuka mulai 28 Oktober 2016. Berbagai strategi tentu telah diramu dan ancang-ancang langkah pemenangan telah diterapkan. Bagi sang petahana, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, salah satu hal penting adalah tidak menggunakan fasilitas negara ketika kampanye. Maka pasangan petahana Ahok Jarot berkelakar akan membeli mobil bekas untuk belusukan. Persiapan beli mobil bekas. Ya, supaya saya ada mobil lah bisa jalan-jalan. Lain lagi dengan strategi Agus Silvi. Agus Harimurti Yudhoyono, si kuda hitam dari Cikeas, akan memperbanyak tatap muka dengan masyarakat Jakarta. Bagi Agus Silvi, jalan kaki adalah cara yang efektif untuk berkenalan sekaligus mendengarkan warga. Saya melihat semua daerah itu penting untuk saya kunjungi dan intinya saya ingin menyapa masyarakat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk memperkenalkan diri sekaligus pada akhirnya memperkenalkan gagasan dan program-program saya. Pasangan Anies Sandi juga telah bersiap menghadapi gelaran demokrasi terbesar di DKI Jakarta. Sadar dengan kekuatan publik, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan menggalang gerakan massa untuk mengumpulkan koin dana kampanye. Tujuannya sambil berkenalan sekaligus mengajak warga berpartisipasi dalam upaya membangun Jakarta. Pasti akan kita coba galang dari paslon tentunya, juga dari simpatisan, dari sebagian yang merasa menjadi bagian daripada kebersamaan ini. Dan ini kita akan buka juga, ada relawan-relawan juga, ada donatur-donatur juga. Jadi nanti kita akan buka dengan transparan. Oke. Para kandidat sudah tersedia. Kini tinggal bagaimana warga Jakarta menentukan siapa yang paling layak menjadi pemimpin. Bang Ruhut, sudah resmi jadi juru bicara Ahok Jarot? Ya, karena terima kasih kepada Tuhan saya dipercayakan dan nama-nama kami 15 orang termasuk si cantik Sofia Lacuba sudah dikirim ke KPU. Apa yang dijual dengan Sofia Lacuba? Oh, saya bangga lihat Sofia Lacuba, dia mau belajar dan nyatanya dia sudah siap. Bahkan besok waktu nomor urut dia menjadi komentator di salah satu TV politik. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih saya mewakili kami semua kepada KPU yang sudah menetapkan tadi, kepada Panwas dan juga kepada polisi, TNI, kami semua akan Tapi pertanyaan publik, kenapa dalam tadi event Ahok Jarot juga nggak muncul sebetulnya, takut? Jadi begini, kami sangat patuh
kami ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, jadikan hukum Panglima. Kita tahu beliau belum mengambil cuti karena pesan Pak Jokowi kepada semua kita yang diberi kesempatan kerja untuk rakyat. Jadi beliau jadi tidak datang karena kerja. Karena kerja. Kerja apa? Kerja kita tahu tadi kan beberapa waktu yang lalu sempat ramai. Disinilah Ahok itu sangat taat hukum. Tadi beliau datang ke Barreskrim. Oh, jadi Pak Jarod juga dengan tugas dia sebagai wagub. Tapi tadi di Ahok bilang mau beli mobil bekas. Mobil siapa yang dibeli? Ya, kita tahu dengan kerendahan hati, kesederhanaan kita akan turun menyapa rakyat. Karena bagi kami suara rakyat itu suara Tuhan. Kami ingin merebut, memenangkan hati rakyat dengan menyampaikan. Mobil, kenapa pakai mobil bekas? Ya kan kita, Pak Joko Widodo Presiden kita kan mengajar kita sekarang harus dengan kesederhanaan, ikat pinggang. Kalau mogok gimana mobilnya? Ya nanti kita dorong karena rakyat bersama-sama kita. Oke. Saya ke Rahlan dulu ya. Tadi menarik mosing, sebuah manuver yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono di tengah masa dan kemudian terjun gitu loh. Apa pesan yang mau disampaikan sebetulnya? Saling percaya. Saling percaya? Bahwa masa pendukungnya akan menangkap dan juga sebaliknya masa pendukung yakin bahwa yang lompat itu adalah bagian dari dia, dan karena itu mesti ditangkap gitu kan. Itu sebuah skenario disiapkan bagian mau meloncat begitu? Itu spontan sekali. Dan buat anak-anak muda saya kira itu satu gaya yang sangat biasa ya. Biasanya superstar, rockstar dan prajurit TNI untuk menunjukkan solidaritas, kekukuhan, kepercayaan dan saling melindungi gitu. Itu jadi bukti bagaimana antara pemimpin dengan rakyat itu saling menyatu gitu, saling mendukung gitu. Oke, kalau tiba-tiba dengan gaya yang sangat populer, juga gaya tiba-tiba makan di warung Tegal gitu, itu juga bagian dari pengenalan kepada masyarakat. Sebagai komandan batalion di Tangerang itu, Agus memang sering kali makan di warung Tegal. Oh, hanya memang nggak pernah di-shoot ya? Nggak pernah di-shoot. Okay. Sekarang ini kan gara-gara dia menjadi fokus pemberitaan sehingga kemudian sepertinya baru. Tapi itu gaya yang biasa. Saya tahu saya makan gorengan bareng sama dia kok. Kegemarannya sama saya. Di samping kegantengan ya mirip-mirip gitu ya. Itu kegemaran makan gorengan juga sama saya dengan Agus. Itu realitas atau hiperrealitas sebetulnya? Realitasnya begitu. Realitas begitu? Sering makan di warung Tegal gitu ya? Kalau sering ya enggak. Oh enggak? Artinya itu bukan hal yang luar biasa. Itu suka dilakukan juga oleh Agus Yudhoyono karena ya yang penting kan kalau makan kita yang enak ya, bukan tempat ya. Gitu. Kalau tempatnya di biasa ya kita makan aja. Sama seperti saya makannya. Oke. Mirip-mirip. Tapi apa kesan yang mau disampaikan dengan makan di warung Tegal, terus kemudian mosing seperti itu? Kalau mosing dengan makan di warung Tegal saya kira dua hal yang berbeda. Oke. Kalau mosing sekali lagi itu kan mau sebenarnya pesannya kan bukan keluar. Menjadi luar biasa karena tidak biasa kan begitu. Oke. Nggak pernah ada pasangan nanti calon. Akan ada manuver yang luar biasa lagi ya, tidak biasa lagi. Bukan, kalau misalnya yang lain kan barangkali belum tentu berani lompat gitu ya. Gitu. Kalau Mas Agus karena beliau adalah ex TNI dan di TNI juga sering begitu ya. Solidaritas begitu, ya itu bukan hal yang luar biasa gitu. Oke, Mas Arief. Kalau apa yang ditawarkan yang berbeda dari pasangan Anies Sandi, kemarin Anies berlari di Jakarta Marathon gitu loh. Sebetulnya apa yang mau dicapai dalam kesan-kesan seperti itu? Kita hari Kamis lalu meluncing logo kita. Logo kita? 5. Salam bersama. Salam bersama. Salam bersama. Ini jarinya agak terbuka ya, agak miring sedikit. Ini hasil pendalaman kajian dari Pak Anies sendiri dengan Pak Sandi. Itu rupanya punya sejarah panjang. 31 Agustus tahun kalau salah 48 ya. Itu adalah salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Maksudnya adalah untuk merangkul semua perbedaan itu. Oke. Karena itu pesannya yang disampaikan adalah kampanye kita nanti bukan mengenalkan seorang Anies atau Sandi, tapi mengenalkan tentang Jakarta yang akan lebih baik. Jadi nanti akan
kita perkenalkan banyak tokoh-tokoh maupun warga biasa yang mengenalkan Anies dan Sandi, bukan Anies dan Sandi yang mengenalkan dirinya. Oke, jadi salam kebangsaan. Salam bersama. Salam bersama.